Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan.
Di awal tahun ini, bulan Muharram 1447 Hijriah, kalau kita membaca sejarah tentang penetapan tahun Hijriah, karena dulu di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu belum menggunakan tahun Hijriah. Baru nanti di zaman Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, barulah ditetapkan tentang tahun bagi umat Islam, kalender bagi umat Islam. Karena waktu itu ada sebuah pertanyaan dari seorang gubernur Basrah, namanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, di mana umat Islam atau agama Islam sudah menyebar ke benua Afrika. Sayyidina Umar ibn al-Khattab mampu menaklukkan Mesir, di mana gubernurnya adalah Amr bin As, lalu kemudian menaklukkan Syam, menaklukkan Persia atau yang kita kenal dengan Iran dengan peristiwa perang Qadasiyah. Panglima perangnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Lalu juga menaklukkan Baghdad atau kita kenal dengan Irak, dan dulu dikenal dengan gubernur Basra. Pada waktu itu Abu Musa al-Ash'ari mendapat beberapa surat dari Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kemudian bertanya apakah ini surat tahun ini atau tahun sebelumnya, sehingga belum terjadi tertib administrasi penanggalan dan tahun, yang pada akhirnya jamaah sekalian, singkat cerita, Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengumpulkan beberapa orang para sahabat, lalu ada yang mengusulkan bagaimana kalau umat Islam memiliki kalender tahunan dimulai dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, milad Rasulullah di tahun gajah. Lalu ada yang mengusulkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan pada akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seseorang yang Allah berikan pemahaman, bahkan dikenal dengan Babul Ilm, mengusulkan kepada Sayyidina Umar agar menetapkan peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tahun kalender bagi umat Islam. Sehingga Sayyidina Umar sepakat dan lebih senang memilih usulan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kalender hijriyah tahunan bagi kita umat Islam. Kata Sayyidina Umar, al-hijratu farqu bainal haqq wal batil. Hijrah itu pemisah antara hak dan yang batil. Dan momentum hijriyah ini momentum yang luar biasa jamaah sekalian, karena peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Yasrib ini peristiwa yang luar biasa. Walaupun secara sunnatul anbiya, sunnah para nabi itu memang sunnahnya melakukan hijrah, tapi peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buka lembaran sejarah kehidupan Rasulullah, ini momentum yang luar biasa. Penentuan yang dimana penentuan ini jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW di akhir tahun 13 kenabian, beberapa ahli sejarah mengatakan di bulan Safar, akhir bulan Safar. Nanti peristiwa hijrah itu di akhir bulan Safar, kemudian perjalanannya bulan Rabiul Awal, Rasulullah sampai di Yasrib atau dikenal dengan kota Madinah sekarang, itu kurang lebih tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 14 Rabiul Awal. Maka jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW menunggu perintah untuk hijrah, ada sebuah skenario besar yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh Quraisy saat itu. Mereka melakukan rapat rahasia. Satu-satunya cara untuk menghentikan Muhammad, gerakan Muhammad SAW, gerakannya Nabi Muhammad, ajaran Muhammad, tidak ada lain kecuali membunuhnya. Coba bisa dibayangkan jamaah sekalian, makar
yang akan dibuat oleh Abu Jahal dan seluruh kabilah yang anti terhadap Rasulullah SAW itu sepakat untuk membunuh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan berita ini bocor, malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah SAW dan akhirnya diperintahkanlah untuk hijrah. Dalam kesepakatan itu jamaah sekalian untuk membunuh Rasulullah, siapa yang bertanggung jawab, maka seluruh kabilah harus mengirimkan utusan. Dalam beberapa riwayat disebutkan kisah dalam Sirah Nabawiyah, kurang lebih terkumpullah utusan dari beberapa kabilah, kurang lebih ada 100 anak muda yang di malam itu jamaah sekalian, rumah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dikepung oleh 100 anak muda, ahli pedang, ahli panah, ahli tombak, ahli perang. Mereka mengepung rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tidak terbayangkan jamaah sekalian, seandainya gagal peristiwa hijrah, kata para ulama, seandainya peristiwa itu gagal hijrah, sebagaimana Bani Israel berhasil membunuh para nabi, ya, banyak ya, nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Dan para ulama mengatakan kalau sampai peristiwa hijrah itu gagal, maka selesailah yang namanya risalah dakwah Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala menolong Nabi kita, menolong agamanya, sehingga di malam itu Rasulullah memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidurnya. Lalu beliau malam itu keluar dari rumahnya dengan membaca satu ayat dalam surat Yasin, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Lalu dilemparkanlah debu, kemudian orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah itu mereka tertidur dan Rasulullah keluar dengan tenang. Singkat cerita jemaah sekalian, para ulama menjelaskan peristiwa hijrah ini peristiwa yang luar biasa, menyelamatkan dinul Islam, menyelamatkan akidah, menyelamatkan syariah. Dan peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Yasrib atau ke kota Madinah yang saat ini adalah sebuah momentum yang dimana lahirnya sebuah al-hadarah al-islamiyah. Peradaban Islam itu dibangun oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sehingga Madinah sekarang dikenal dengan Al-Madinatul Munawwarah, ibu kota atau kota yang memancarkan cahaya Islam, sehingga agama Islam itu sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan alhamdulillah agama Islam itu sampai kepada kita semua dan kita menjadi penganut, pemeluk, pengikut Nabi Muhammad SAW. Inilah peristiwa hijrah jemaah sekalian, yang tidak boleh kita melupakan peristiwa hijrah ini. Walaupun secara makna para ulama menjelaskan hijrah itu ada dua makna. Ada hijrah makani, perpindahan hijrah. Hijrah itu secara bahasa al-hijratu at-taraku, al-hijratu at-tahwil. Hijrah itu meninggalkan, hijrah itu berpindah. Maka hijrah secara perpindahan tempat, Rasulullah SAW melakukan hijrah. Kata para ulama, hijrah perpindahan tempat secara khusus, di mana Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Yasrib atau dari Mekah ke Madinah. Ini secara khusus perpindahan tempat. Makna hijrah secara umum, perpindahan tempat, hijrahnya seorang muslim min darul kufur ila darul Islam. Seorang muslim di wilayah kekuasaan orang kafir, bukan penganut Islam, ideologinya misalkan, lalu kemudian mereka ditindas, diteror, diancam, bahkan bisa jadi ancaman pembunuhan, maka dia boleh hijrah min daril kufur, dari wilayah negara kekafiran kepada wilayah Islam. Dan hijrah secara umum ini masih dibolehkan, kecuali hijrah secara khusus ini sudah tidak boleh. Ketika Rasulullah SAW di tahun ke-7 Hijriah kemudian masuk ke tahun 8 Hijriah, pada akhirnya beliau kembali ke Mekah untuk menaklukkan Fathul Makkah. Lalu Rasulullah dengan pasukan yang luar biasa, setelah peristiwa perang Ahzab, perang Khandaq, ya tidak lama dari sana jamaah sekalian, Rasulullah SAW ya menyusun pasukan yang luar biasa, sehingga orang kafir Quraisy jahiliyah yang ada di Mekah ketika peristiwa Fathul Mekah, mereka mengatakan inilah saatnya balas dendam Muhammad dan para sahabatnya yang ketika dulu mereka disiksa, dicaci, dimaki, bahkan ada yang dibunuh. Namun jamaah sekalian, peristiwa Rasulullah menaklukkan Mekah, kurang lebih kata para ulama ada 360 berhala di dalam Ka'bah. Rasulullah bersihkan semua menjadi ajaran tauhid. Lalu dalam sebuah hadis Rasul mengatakan dalam peristiwa Fathul Makkah,
la hijrata ba'dal fathi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi istilah hijrah, perpindahan dari Mekah ke Madinah setelah Fathul Makkah. Karena sampai saat ini Mekah dan Madinah Haramain menjadi wilayah kekuasaan bagi umat Islam, menjadi satu tempat yang dimuliakan oleh umat Islam, sehingga Rasul mengatakan tidak ada lagi istilah hijrahnya orang Mekah ke Madinah setelah peristiwa Fathul Makkah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa hijrah ini ada yang lebih penting bagi kita. Bukan saja kita pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, tapi hijrahnya kita secara maknawi. Kita hijrah, inni muhajirun ila rabbi. Kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini makna inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Sebagaimana para ulama menjelaskan makna hijrah itu terjadi ketika dialog antara sepupu Rasulullah Ja'far bin Abi Thalib dengan seorang raja yang dikenal adil dan bijaksana. Saat itu jamaah sekalian, ketika di tahun keempat kelima kenabian, dakwah secara terang-terangan, lalu kemudian umat Islam diteror, dicaci, dimaki, bahkan ada yang diintimidasi, kemudian ada yang disiksa dan dibunuh. Rasulullah merasa kasihan kepada para sahabat, lalu kemudian Rasul mengatakan, pergilah kalian ke Habasyah, atau kita kenal sekarang di wilayah Ethiopia, wilayah Afrika. Di sana kata Rasulullah ada seorang raja yang adil, raja yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa, namanya adalah Raja Najasyi. Singkat cerita jamaah sekalian, kurang lebih para ahli sejarah menghitung ada 2 gelombang hijrahnya para sahabat, dan Rasulullah tidak ikut hijrah ke Habasyah. Ini hijrah yang pertama para sahabat ke Habasyah. Kurang lebih ada 110 sampai 120 orang sahabat laki-laki dan perempuan. Mereka tinggal di Habasyah dengan tenang, melakukan ibadah dan sebagainya dengan tenang. Tiba-tiba berita ini sampai kepada kafir Quraisy, yang pada akhirnya mereka tidak suka para sahabat tinggal di Habasyah. Lalu kemudian diutuslah delegasi untuk melobi supaya Raja Najasyi ini mengusir para sahabat. Singkat cerita jemaah sekalian, terjadi dialog antara Raja Najasyi dengan Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian kata Raja Najasyi, aku sudah mendengar kalian tinggal di negeriku dengan aman. Coba jelaskan kepadaku tentang ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad. Maka Ja'far bin Abi Thalib saat itu merupakan sepupu dari Rasulullah SAW, menjadi juru bicara kaum muslimin di Habasyah. Beliau menjelaskan, wahai Tuan Raja, nahnu ummatun jahiliyah, kami ini dulu umat jahiliyah, umat penyembah berhala, umat pemakan bangkai. Kami adalah umat yang membunuh bayi-bayi wanita, anak-anak perempuan kami kubur hidup-hidup. Kami adalah umat yang kuat menindas yang lemah. Kami dulu zaman jahiliyah tidak menghargai hak-hak tetangga. Datanglah Nabi Muhammad Rasulullah SAW membawa dinul Islam, dan kami diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kami dilarang untuk memakan bangkai, kami dilarang untuk membunuh anak-anak perempuan kami, yang kuat melindungi yang lemah, dan kami diperintahkan untuk menjaga hak-hak tetangga. Maka kata para ulama jamaah sekalian, inilah makna hijrah secara maknawi. Bukan kita pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, maka kita dalam kehidupan ini kita melakukan inni muhajirun ila rabbi, kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang menjaga lisan dan perbuatannya. Wal muhajir, orang yang hijrah, siapa mereka? Mahajara manahallahu anhu, mahajara manahallahu anhu, dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita berusaha memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Kita hijrah menuju kepada Allah, berusaha memperbaiki diri terus, setiap hari kita memperbaiki diri. Sehingga para ulama menjelaskan, kalau bisa kita hijrah secara tauhid kita, akidah kita. Jangan sampai akidah dan tauhid keimanan kita ini ya masih terkena virus TBC, virus tahayyul, virus bid'ah, virus khurafat. Maka kita hijrah
menuju kepada akidah salimah, tauhid yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai masih banyak di antara kita umat Islam, umat Indonesia, tatawurat, percaya kepada burung misalkan. Orang-orang jahiliyah pun sama. Misalkan orang-orang di kita masih percaya ketika mendengar suara burung cungcuing, bunyi burung, maka mengatakan ini ada kematian. Atau bisa jadi di antara kita masih meyakini ketika ada kupu-kupu masuk ke rumahnya, dia mengatakan akan ada kebaikan tamu dan sebagainya. Ini tidak boleh. Maka bersihkan hijrah dari akidah-akidah yang seperti ini. Lalu kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah secara ibadah. Hijrah secara ibadah jamaah sekalian. Alhamdulillah kita misalkan masih menjalankan ibadah sholat 5 waktu, maka tingkatkan hijrahnya. Perbaiki sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Lalu tingkatkan, karena sholat itu as-salatu mi'rajul mu'min, kata Rasulullah. Sholat itu tangga, tingkatan-tingkatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita hijrah secara ibadah, memperbaiki sholat kita minimal jamaah sekalian, sampai sholat yang kita lakukan sampai kepada puncaknya ibadah sholat, yang sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraha. Kita ketika sholat meyakini bahwasanya kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita meyakini orang yang betul-betul tingkatannya luar biasa dalam ibadah sholatnya itu khusyuknya, dia meyakini seolah-olah an ta'budallaha ka'annaka tarahu, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak terlihat dengan kasat mata, tapi dia yakin ketika dia sholat sebenarnya dia sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan dalam hadis qudsi, ketika kita sholat jamaah sekalian, jangan kita kira anggap sholat kita hanya bacaan saja. Sebenarnya terjadi dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah di dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtu salati baini wa baina abdi. Aku membagi salat antara hambaku. Kata para ulama, salat di sini surat Al-Fatihah yang dibaca ketika salat. Antara aku dan hambaku, ketika seorang hamba membaca surat Al-Fatihah dan dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, jangan dianggap Allah tidak mendengar dan tidak menjawab. Allah mendengar dan Allah menjawab. Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan hambaku telah mengagungkan asmaku. Ketika kita mengatakan Malik Yaumiddin, Allah menjawab bahwasanya hamba telah mengakui aku adalah Kulillahumma malikal mulki, raja di atas raja, raja yang menguasai hari pembalasan, dan kita meyakininya. Dan ketika sampai di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan ini antara aku dan hambaku. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita menyembah, wa iyyaka nasta'in, kata Allah Subhanahu wa taala, ini untuk hamba, hanya kepada Allah kita meminta, kita memohon. Maka kata Allah, silahkan minta, apa yang kau minta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dialog sampai ke taraf sana. Lalu jamaah sekalian, hijrahnya kita memperbaiki ibadah, kemudian hijrahnya kita memperbaiki akhlak. Jangan sampai akhlak kita ini tidak bagus, ya. Akidah bagus, ibadah bagus, tapi perilaku adab akhlak ini harus diperbaiki, mencontoh kepada akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah seperti Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, kita hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki fikiran kita, pemahaman kita terhadap agama Islam ini. Jangan sampai pikiran-pikiran ini terkena virus-virus yang berbahaya, virus liberal, virus sekularisme, atau virus yang dimana jamaah sekalian pemahaman-pemahaman sekuler memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia, atau mengkritik, ya, seperti orang-orang jil mengkritik hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bebas dengan liberal mereka, atau mereka pluralisme, menganggap seluruh agama ini sama dan benar, atau ada penyakit yang berbahaya di antara kita umat Islam, yaitu asabiyah, pemahaman yang dimana seolah-olah kelompoknya yang paling benar dan yang lain semua salah. Ini tidak boleh. Makanya jamaah sekalian, pemahaman-pemahaman kita
terhadap pemahaman Islam, dinul Islam. Karena ketika Sayyidina Ali mengatakan, teman sekalian, ketika orang-orang jil misalkan menganggap logika ini yang paling benar, atau kaum Mu'tazilah rasional, sesuatu itu harus diukur dengan nalar, dengan akal. Ya, ini tidak boleh dan bahaya. Kata Sayyidina Ali, laulau kana din, kalaulah agama ini dengan akal, pure dengan akal, maka niscaya mengusap sepatu ketika wudu, yang kotor itu atasnya atau bawahnya. Kalau secara akal, yang kotor itu bawahnya, bawah sepatu. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan mengusap sepatu, masahal khuffain, mengusap sepatu ketika wudu itu atasnya? Maka kata Sayyidina Ali, agama ini bukan dengan akal saja, tapi dia harus diyakini dengan keimanan, dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu ud'ullaha yastajib lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita niatkan dengan penuh keikhlasan. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilai. Kita niatkan dengan kesungguhan untuk melakukan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah dalam janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 100, dalam surat Al-Baqarah juga Allah mengatakan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi maragaman katsira wasa'ah. Barang siapa yang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, hidup kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ketika dia niat untuk hijrah, memperbaiki diri walaupun belum sempurna, lalu kemudian mati, dia meninggal di jalan hijrahnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Allah akan curahkan rahmat dan kasih sayangnya, dan Allah akan masukkan ke dalam jannahnya. Mudah-mudahan kita berusaha memperbaiki diri di tahun ini lebih baik lagi, sehingga bertemu dengan Allah dengan kebaikan. Mari kita mohon kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, mudah-mudahan Allah mendengar dan ijabah doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nafsa taqwaha, Allahumma ati nafsa taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la amwatan illa rahimtah wa la hajatan min hawaij dunya illa qadaitah wa yasartah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allati amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana al-akhirata allati ilaiha ma'adina. Allahumma ij'al hayatan ziyatan lana fi kulli khair waj'al mautan rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya Allah, perbaikilah urusan agama kami, karena agama merupakan pusat segala urusan kami. Allahumma ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami, karena dunia merupakan tempat kehidupan kami. Allahumma ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami, karena akhirat merupakan tempat kami kembali. Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami untuk senantiasa menambah kebaikan. Allahumma ya Allah, matikan kami agar terhindar daripada dosa dan kesalahan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Istau, tarasu, sapnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء
ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم نسألك الجنة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات السلام علينا وعلى الناس أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إني سلمت نفسي السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.